Harta karun Bactria, atau yang lebih dikenal dengan emas Bactria, Bactrian Gold, adalah sebuah koleksi lebih dari 20.000 artefak kuno yang terbuat dari emas dan batu mulia. Temuan arkeologis ini merupakan salah satu penemuan paling spektakuler dari kawasan Asia kuno. Tidak hanya karena nilai materialnya, tetapi juga karena keindahan seni dan kisah dramatis penyelamatannya. Harta karun ini ditemukan pada tahun 1978 di situs arkeologi yang bernama Tilia Tepe, yang berarti Bukit Emas, di wilayah utara Afghanistan, dekat kota Sebergan. Penggalian dilakukan oleh tim arkeolog Soviet Afghanistan yang dipimpin oleh arkeolog Rusia, Viktor Saryanidi. Di situs tersebut, tim menemukan 6 makam kuno yang diperkirakan berasal dari abad pertama SM hingga abad pertama Masehi. Makam-makam ini berisi sisa-sisa kerangka 5 wanita dan 1 pria, yang diyakini sebagai bangsawan atau pengembara kaya dari suku Yuezhi atau Scythian. Koleksi ini terdiri dari ribuan artefak yang memukau, antara lain mahkota emas yang rumit dengan hiasan burung dan pepohonan, perhiasan seperti cincin, anting-anting, kalung, dan gelang dari emas dengan tatahan turkois, lapis lazuli, dan carnelian, dan masih banyak lagi temuan lainnya. Keunikan utama dari harta karun Bactria adalah perpaduan gaya artistiknya yang luar biasa. Artefak-artefak ini mencerminkan perpaduan budaya dari berbagai peradaban besar yang bertemu di jalur sutra, seperti Yunani, Romawi, Persia, India, China, dan pengembara stepa Scythian. Hal ini membuktikan bahwa Bactria, kawasan perbatasan Afghanistan, Uzbekistan, dan Tajikistan adalah pusat pertemuan dan perdagangan dunia kuno. Nasib harta karun Bactria setelah ditemukan sama dramatisnya dengan keindahannya. Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 menghentikan semua pekerjaan arkeologi, dan koleksi berharga ini disimpan di Museum Nasional Afghanistan di Kabul. Saat situasi keamanan memburuk pada akhir tahun 1980-an, kekhawatiran akan keselamatan harta karun ini semakin besar. Pada tahun 1988, Presiden Afghanistan saat itu, Muhammad Najibullah, memerintahkan sebuah tim khusus untuk memindahkan dan menyembunyikan emas Bactria di lokasi rahasia. Para penjaga rahasia ini bersumpah untuk tidak pernah membocorkan lokasinya sampai Afghanistan benar-benar damai. Rahasia ini terbawa dengan baik selama Perang Saudara dan kekuasaan Taliban di tahun 1990-an. Museum Nasional Afghanistan dijarah dan dihancurkan, menyebabkan hilangnya sekitar 70% koleksinya. Dunia internasional pun mengira bahwa emas Bactria telah hilang atau dilebur. Namun pada bulan Agustus tahun 2003, setelah pemerintahan Taliban digulingkan, sebuah pengumuman mengejutkan datang. Harta karun tersebut ditemukan dalam keadaan utuh di sebuah brankas tersembunyi milik Bank Sentral di bawah Istana Kepresidenan di Kabul. Kotak-kotak berisi artefak itu ditemukan di samping tumpukan mata uang kuno yang sudah tidak berlaku, diselamatkan oleh keberanian segelintir orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah ditemukan kembali, harta karun Bactria sempat dipamerkan keliling dunia pada pertengahan 2000-an, termasuk di Museum Guimet di Paris, untuk menunjukkan kekayaan budaya Afghanistan dan mengumpulkan dana bagi restorasi museum di Kabul. Sayangnya, situasi keamanan di Afghanistan tidak memungkinkan harta ini dipamerkan di negara asalnya. Ketika Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, kekhawatiran akan nasib harta karun ini kembali mencuat. Pemerintah Taliban menyatakan akan mencari dan menginvestigasi keberadaan harta tersebut, yang mereka anggap sebagai milik negara. Namun, hingga saat ini, lokasi persis harta karun Bactria dirahasiakan untuk melindunginya dari potensi penjarahan atau kehancuran, melanjutkan kisah panjang penyelamatan warisan budaya yang tak ternilai. Ini, dari penemuan hingga penyelamatannya, harta karun Bactria adalah simbol ketahanan budaya dan sejarah Afghanistan yang kaya di tengah berbagai konflik.